strategi MU memang benar, banyak tuh beberapa kayak Madrid ngelakuin itu lawan Barcelona, emang pengen ngincer larinya ke La Liga juga. Dari Premier League ditarik. Iya juga sih. La Liga Iya juga. Ini kan lu bertiga bukan fans Arsenal ya. Bukan. Bukan fans Arsenal, Liverpool, City. Lebih pengen siapa emang yang juara kalau boleh milih? City sih. 20 dong, Ji. perayaan. Arsenal, masalahnya ntar Coach Jasin lihat lah. Banter gua siaran tiap hari. Gua nggak kuat ngeliat dia sesumbar setiap hari siaran. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Wih, kali ini kita kedatangan tamu ya. Ya. Tamu jauh. Ya sebenarnya tetangga juga. Ini masih aliansi kan. Masih aliansi. Bukan Aliando ya. Afiliasi kali maksudnya. Afiliasi Bisa maksudnya. jadi boleh. Aliansi juga. Oh, Bisa. Oh, aliansi yang menolak hasil. Aduh. Gitu lagi. Purna waktu. Iya. Kenapa nih, Pip, kita memutuskan akhirnya mengajak Panji setelah dia syuting Offset Duo? Karena kan selain sportcaster senior kita ini juga yang MU banget, Be. MU Inter. Jadi menjadi patokan parameter orang-orang sebelum ngelihat media-media MU ke Panji dulu. Enggak. Sekarang ada Mardel sekarang. Oh iya, content creator, bener Ya sih. kan lu kan Word bentuknya di Twitter, padahal kan begini. Iya, jadi buat yang seneng baca ke Iya. Panji. Anak Twitter lah, anak Twitter, anak YouTube. Panji. Imajinatif berarti ya kalau Iya, tulisan. TikTok Mardel. Suaranya mau dienak-enakin ke Mardel. Dia enak-enakin. Suara emang enak. Anjing. Kan konten bareng lu nanti Santai, gua hari ada Kamis konten kan Mardel. podcast ya. Nanti ditunggu ya, Pip sama Maril akan punya podcast bareng. Ngeri. Nah, sama gua lu, Pip. Nggak jodoh di luaran kita. Rezeki. Gua IG live lu kok podcast. Nggak kebalik itu harusnya. Iya, Panji dulu nih. Karena Panji Iya. MU kan tadi. MU. Dan tadi Mardel. Inter Dita juga. juga MU tapi. Iya, Iya. ini yang underground. Kan ada orang yang di belakang layar. Iya, Iya. Tapi kemarin MU main ya dan unggul cepat juga. Enggak. Nah, gue pikir masih unggul cepat kan Arsenal unggul cepat. Liverpool ya cenderung apa ya, di babak pertama juga dominan banget lah. Nah, MU 7 menit 2 gol. Udah kayak quick count-nya cepet banget. Quick count. Aduh, sana lagi. Ya kan susah emang. Ya, emang kita kasih susah. hukuman deh. Kalau politik. Sorry, anjir. Ngapain ya harus Sorry. Memuji rival, memuji tim rival. Ya udah. Oke. Jokes politik ya. Jangan. Sulit banget kayak sulit. Lupa. Gampang gue ya, ini. gampang ke situ. Ya, tapi 7 menit 2 gol. Iya. Tuh, Hoyland gua kira walaupun bakal ngebantai, bakal 27-0 atau 30-0. Itu Australia lawan itu Samoa ya, Pak? Samoa 3-1. Iya. Ke Panji dulu kali ya. Gimana Ji, lu ngeliat apakah pas udah 2, wah ini saatnya. Sebenarnya gue baru lihat tuh gol keduanya kan. Gol pertama yang cuman giveaway ada. iya, yang giveaway si Højlund dari si Garnacho itu kan. Yang pertama kan dari giveaway back pass yang dipotong kan. Giveaway itu juga. Giveaway dua-duanya. Jadi pas gue sempat sambil gue mau siaran TVRI kemarin, divisi. Yeah. Gue sambil mantau video, cuman gue nggak ngeliat videonya, sambil lihat Twitter juga kan. Kok orang pada heboh banget Højlund. Gue pikir pada seneng banget, MU mainnya bagus. Terus gue lihat gol keduanya gini amat ya. Akhirnya gue lihat gol pertama, anjing dua-duanya giveaway. Ya bukan karena mereka yang bagus ternyata, dan benar ternyata setelah dari 7 menit itu ternyata MU mainnya nggak bagus-bagus amat kan, nggak ada peluang-peluang, mainnya lambat, pacingnya lambat. Malah akhirnya di babak kedua Luton yang menurut gue mainnya lebih bagus, bahkan di babak pertama akhir juga Luton yang lebih boss the game lah ibaratnya. Sampai ada Rashford yang muter-muter doang dilewatin sama Ross Barkley. Jadi gue melihat dari secara keseluruhan MU di beberapa pertandingan terakhir, MU-nya oke, lagi menang, lagi naik, cuman tapi secara lawan-lawannya juga lagi jelek semua. Luton menurut gue bukan lawan yang bagus walaupun pernah nahan Liverpool, itu yang selalu diangkat-angkat orang kan. Nahan Liverpool 1-1, emang Sama beda game. Arsenal, sama City, Iya, menang tipis 4-3 juga kan sama 3-2 ya sama Arsenal ya. Tetep ya. 4-3 Arsenal, juga. 4-3 terakhir. City Spurs juga ya kan. yang menang lawan Spurs ya, kalau nggak salah. Lupa gue lagi tuh siapa. Enggak. Enggak, Ada imbang. 4-0 Brighton ya? Terus juga MU kan menang sempat lawan West Ham sama Aston Villa juga. Lo lihat West Ham juga kemana? Sekarang lagi nggak bagus-bagus amat West Ham. Sejak ada Calvin Phillips. Ya, bawa filial ya. Iya, Masa masih dipanggil. lagi bau juga kan West Ham yang di awal-awal katanya begitu kuat dari sisi pertahanan, kok malah gampang banget jebol. Aston Villa yang sebelum ganti tahun begitu kuat di bawah Unai Emery, sekarang juga lagi kalah-kalah mulu walaupun kemarin minggu lalu menang. Jadi nggak spesial amat, tapi memang buat fans MU yang sekarang udah mulai mediocre juga, yang penting menang, ya seneng ngelihat menangnya. Tapi dari prosesnya gue nggak melihat ini sebagai tim yang jadi kuat kayak Arsenal, kayak City, kayak Liverpool, masih jauh lah. Tapi ya
targetnya kan emang finish peringkat 40 nih tahun ini kan. Iya, tadi kan lu bilang Luton main bagus ya, mau makin agresif di Bagus. babak kedua. Sejak babak kedua. Babak Kok kedua. gue ngeliatnya sejak gol kedua MU ya? Iya. Iya, setelah itu. Enggak, sama akhir babak pertama kan emang Luton menguasai bola kan. Gimana, Dit? Enggak, sebenarnya kalau bagusnya itu sejak gol pertamanya mereka. Iya, habis gol Oh, pertama iya. kan. Karena setelah gol pertama gol itu juga nggak terlalu skema yang bagus juga kan. Iya, iya. Onana salahin lagi. Gol sampah Iya, juga, sebenarnya tiga-tiganya gol sama semua itu. Dan Pertandingan sampah lah kemarin. dan gue tuh pengennya sebenarnya kayak pengen menikmati pertandingan kayak fansnya Arsenal, Iya, fansnya iya, iya, City, iya. Sama. fansnya Liverpool yang udah 2-0 gol cepet tuh, wah ini pasti Luton main terbuka, kita Iya. bisa serang lagi, Iya. kita bisa cari transisi cepet gitu buat counter attack, tapi sama aja gitu. Nonton MU tuh emang harus sampai selesai, liganya juga harus sampai selesai. Iya, iya. Tapi gue yang bukan kurang setuju ya, kalau dibilang giveaway, ini nih sebuah keuletan dari Hollywood. Kalau menurut gue ya. Mainnya kayak ulet, lambat maksud lu? Enggak, cepet. Karena di gol pertama itu kan itu pressingnya dia Ulet dan kasur ini lagi. tunggal. Ya ulet kan lambat. Iya. Mana lambat. Gigi. Ya, gigi. Dan Yang andai lagi lagu. Anda. ada punchline-nya. Punchline-nya. Punchline lagu, punchline musik. Iya, waktu gol pertama itu kan dia cepet banget pressing dan larinya juga cepet tuh. Pas bolanya kalau misalnya jaraknya jauh dan dia tidak pressing seperti Rashford, mungkin nggak dapet tuh Atau bola Martial gitu ya. Iya, mungkin nggak dapet bola itu udah keburu sama Kamenski. Iya. Gitu kan udah keburu di Kamenski, kan bener kan namanya? Kamenski Makaos. Kamenski. Dan gol kedua bukan giveaway juga, tapi pemosisiannya dia juga. Enggak, gol kedua dia cosplay Douglas Luiz. Jaga-jaga. Iya. Apa kayak Tim Howard waktu lawan Porto? Oh, Tourette syndrome. Iya. Wah, aduh, penyakit Gitu. begini. Gitu. Bisa. Dark jokes ini. Iya. Si Apip juga ini nih, selama di Bandung dia nonton juga MU. Aduh. Kan? MU kebetulan gue nonton. Ah. Kalau dibilang emang ini adalah pressing di awal-awal strategi MU memang benar, banyak tuh beberapa kayak Madrid ngelakuin itu lawan Barcelona, emang pengen ngincer bola Larinya cepat. ke La Liga juga. Dari Premier League ditarik. Iya juga sih. La Liga Iya juga. juga. Enggak, maksud gua itu ini hasil dari pressing, walaupun yang bikin ngelihat itu terasa giveaway memang setelah 2 gol MU-nya buta warna. MU-nya bahkan Salah gua- passing terus. Salah passing. Bahkan gua menyangka kalau game itu adalah ajang latihannya kiper Luton. Karena sering blunder dikasih dapat 1 lawan 1 tetap Iya, nggak iya, gol, iya. ada kayak gitu jadi Lebih dari Latihan satu one ya? on one ya. Ada dari satu loh, Garnacho. Ada Bruno. 4 lah kalau kata Neville juga kan. Total 4. Garnacho, Bruno, Dalo. Dalo. Ada satu di lagi blok siapa sama tuh? Sambil Konga. Ya, Oh iya, Bruno. Itu Bruno. Bruno. Iya kan? Tapi gini, banyak yang memuji juga si Kobbie Mainoo ya. Iya. Kobbie Mainoo sama kalau dari Luton sih kemarin gue liat di Twitter Ross Barkley. Dan dia Iya, juga iya. hampir menyamain kedudukan terakhir tuh. Terakhir, kemarin. iya. Iya, terakhir Nah, tiang. Southgate masa nggak lihat sih sebenarnya? Barkley. Lihat mah lihat. Enggak, Maino dong. Iya. Maino dong, yang di awal kan diomongin Maino. Iya, bukan iya, maksudnya, Barkley-nya. enggak, maksud gua kan ada Henderson, ada Calvin Phillips. Iya. Itu kan 2 slot kalau hilang tuh, sebenarnya Iya. bisa aja Barkley sama Maino. Maino dong. Iya, iya. Tapi Harusnya. Maino di itu mah sempat ketutup Barkley Hannibal ya yang Ribo. Iya, Hannibal. Iya itu lebih kayak lebih disiplin, setidaknya lebih disiplin dari Maino loh kalau di pertandingan yang itu. Menurut gua. Nah, Terserah. kalau nggak setuju boleh. Nah, kalau Gimana? Kalau Maino itu sebenarnya mainnya Oh, itu mainnya Tidak, Maino tidak. Maino, No, karena Maino. Maino to drugs kan. Say. no. Maino itu saat ini tuh lebih bagus di menyerangnya dibanding bertahannya karena awareness-nya jelek banget. Dia nggak tahu kapan harus turun, kapan nutup siapa gitu, dia belum tahu gitu. Dan ketika dia tuh bagusnya pressing resilience-nya. Ketika di press dia bisa dengan tenang bawa bola, mindahin bola itu yang bagus sih dari Maino. Sebenarnya agak-agak mirip Pogba waktu muda sih, karena dari sisi transisi menyerangnya dia bagus, build up-nya keluar dari Powernya apa? counter press-nya juga cukup bagus, walaupun dia nggak punya Power. shooting kayak Pogba ya, itu yang membedakan Maino sama Pogba. Tapi dari sisi ketenangan yang bawa bola, Visinya juga. keberaniannya untuk bisa melewati 2 orang kepungan dia dengan tenang. Kalau yang lain kan pada panik kalau di pressing. Nah, Iya, dia benar. cukup composure-nya sangat bagus. Ini menurut gua jauh banget buat anak untuk 18 tahun. Bahkan yang senior-seniornya ya McTominay, Casemiro aja kadang-kadang masih suka
panik geragas lusuk kan. Kalau dia lebih tenang. Dan untuk memang main penyakit gitu. MU musim ini tuh pressing resilience-nya. Iya. Mas Panji, kayak ketika di pressing bingung gitu mau kemana, ujungnya dibuang. Tapi itu kan back pass dari gitu. soal nyerang. Iya. Tapi kemarin ada banyak juga sebenarnya di Twitter gue lihat ya, ada juga beberapa pengamat yang bilang sebenarnya yang bisa dikritik itu gimana dia kalau yang dia ngelakuin pressing, layer pertamanya untuk pressing, terus defensive awareness-nya gitu. Iya. Jadi kalau nyerang progresnya segala oke lah gitu ya. Tapi untuk defense masih Defense-nya masih diperhatikan jelek sebenarnya. Tapi kalau menurut gue instruksi juga sih ya, karena kayaknya siapapun yang ada di posisi dia mainnya kurang lebih kayak gitu, Iya. McTominay, Oke. Fred kan dulu juga tandemnya tergantung sama siapa. Kalau sama Casemiro bagus, kalau McTominay dua-duanya goblok kan. Jadi sama-sama dodol, kayak sama-sama nggak punya kepalanya, kayak gurita kaki-kakinya doang jalan nggak ada kepalanya. Nah itu Fred sama McTominay. Tapi ketika Fred sama Casemiro, kepalanya Casemiro yang gerak si Fred. Nah siapapun yang di posisi yang di tandemnya si Casemiro, kayaknya memang dari instruksi dari pelatih kayaknya nggak dibebankan untuk lebih Punya defense kepala. sebagai kayak ball winning midfielder, lebih kepada Kaki doang. iya sebagai central midfielder yang membantu untuk transisi serangan. Itu kayaknya yang gue lihat dari instruksi Ten Hag sih kayaknya. Tapi Pas masuk Amrabat gimana tuh? Mas? Amrabat. Masuk Amrabat. Amrabat kan cuma terakhir doang. Iya, mau nge-lock doang Gue itu tuh cuma buat nge-lock di saat dia udah masukin back-back yang Bertahan, Johnny iya. Evans juga. Tapi ini Dia kalau lebih fokus ini sih, lagi fokus jagain Messi. udah enggak. ya, sama Mbappe. Abis di Mbappe kayaknya. Kejar Mbappe jauh banget. Abis kan. Videonya itu doang kan selama Doang ini. yang jago. enggak, maksud gua kan ada Amrabat juga nih sebenarnya nih. Iya. Gitu. Tapi cenderung jadi nggak kepake nih. Iya. Gimana lo? Cara mainnya menurut gue yang memang Tapas. berbeda. Amrabat kan kalau lihat di Maroko begitu bersinar karena cara mainnya Maroko bener-bener physical, kemudian bertahan, dia ngandelin counter yang counternya tuh bertahannya deep, bukan yang pressing dari awal kayak Liverpool, gegen pressing atau dulu eranya siapa ya, Dortmund di eranya sama juga Klopp juga, atau eranya Pochettino sama Spurs yang dari striker udah langsung nge-press. Nah, Maroko kemarin kan di Piala Dunia ngeliatnya dari setengah, ketika lawan masuk mereka baru hajar-hajar. Nah, disitulah Amrabat akan kelihatan bersinar, kayak Declan Rice di West Ham kan lebih kelihatan bersinar sisi defense-nya dibanding transisi serangannya kan. Begitu di Arsenal mau nggak mau dia nggak begitu Agak kelihatan, beda, betul. nggak begitu kelihatan bersinar karena cara mainnya beda. Nah, Amrabat di MU nggak akan keluar seperti itu karena cara mainnya dia dari si passing ternyata jelek, kemudian dari sisi serangannya nggak begitu bagus. Jadi ya ketika dia nggak disuruh bertahan total, ya kurang keluar sinarnya. Itu menurut gue jadi permasalahan. Jadi nggak akan kepake di sistem Ten Hag menurut lo? Nggak kepake, nggak akan kepake. Sebenarnya kepake untuk backupnya. Nah, backup iya, Casemiro, tapi buat- karena head to headnya pasti ke Casemiro, Iya, nggak iya. mungkin ke Maino karena Maino kan lebih progresif. Ya. Dia gitu. Tapi gue tetap melihat ini tim yang dibangun untuk seorang ball carrier ya. Siapapun yang ada di posisi Casemiro nantinya ya, menurut gue orang yang dicari oleh Ten Hag ya orang-orang kayak Frenkie de Jong. Sayangnya Iya, betul. orang kayak Frenkie de Jong tuh langka. Mungkin lo bisa lihat Rodri gitu atau Busquets di era mudanya. Gue kemarin waktu Barca si Busquets mau cabut dari Barca, gue sempat ngarep mau nggak ya kira-kira Busquets ke MU gitu ya, cuman 1 tahun 2 tahun cuman buat mentoring sambil nunggu siapa gitu orang-orang, tapi ternyata kan enggak gitu, malah milih ketemu Messi dan liburan di Miami gitu kan. Kalau gue jadi Busquets gitu juga sih. Iya kan? Karena Bilangnya ke MU. karirnya turun lah sih. Iya, kan. mending gue happy udah. Ya orang ball carrier memang sekarang susah kan, posisi-posisi itu yang makanya sekarang gelandang-gelandang bertahan itulah sekarang cukup dihargain mahal kan. Iya betul. Enzo aja yang walaupun bukan gelandang bertahan Caicedo. itu 100 juta gitu Iya. kan, Caicedo gitu. Jadi emang langka sekarang posisi ini. Iya. Tapi kalau misalkan De Jong ke MU mah ikhlas-ikhlas aja tuh gue, karena memang jelek defense awareness-nya jelek dia Iya, iya. kalau lagi bertahan. Udah nggak butuh, Pip. Nggak butuh. Lanjut MU dulu aja. Dengan Højlund kenapa bisa jadi golin gue seneng banget tuh sekarang ngeliat udah- apa ya, dia kalau MU baju putih, Iya. kan dia kan ada lumpur-lumpur. Iya, Wah, Warrior fighter, banget iya, gitu. warrior banget gue tiap Mau MU baju nyeletuk putih. tadi politik lagi. Jangan. Endorse Seneng Winsor. banget gue, iya. Sebenarnya kalau gue ngeliat Højlund bagusnya Akan ini adalah nggak? Maksud gue ini udah 6 game ya beruntun ya? Iya. Iya. Golin dan maksudnya bisa bilang 7 2-3 plus laga. FA kan? Ya 2-3 laga terakhir di atas Haaland lah, Iya, secara iya. konsistensi nih. Iya, iya, Apakah iya. ini udah kerannya udah kebuka, bakal sekarang 7 gol, bakal berapa? 15 gitu kali akhir musim. 15 sampai akhir musim Berarti nambah 8, mungkin sisa 13 game. Mungkin iya, cuman gue melihat gol-gol dia itu kan nggak banyak yang dari supply teman-temannya. Skema ya, bukan dari skema. Bukan dari skema. Kedua, kalau lihat dari dia kerja sendiri itu menunjukkan bahwa ya itu nggak ada supply. Ketiga, banyak luck yang menurut gua menempatkan dia ada di sana. Mungkin orang banyak yang bilang kayak Inzaghi juga banyak luck. Tapi menurut gua Inzaghi itu bukan luck tuh. Dia by design, dia melihat sudah by experience, bola-bola mental kira-kira dari umpan sana akan mental kemana, dia akan ada di posisi sana. Nah, menurut gua Højlund belum ada di level sana, lebih banyak lucknya ada di posisi yang tiba-tiba dari corner dapat bola, kayak posisi Garnacho kemarin nendang dapat bola, terus yang
Level siapa tuh berarti? Level pertama. Matri. Anjing, Level siapa? Tapi Ketahuan. kalau Boriello. anjing itu jauh banget sih. Level siapa? Ya Quinta. Kan dia asalnya main Italia sih. Masih jauh lah. Dino. Gilardino oke lah, tapi kan Gilardino kan ya levelnya segitu aja. Ini anak bisa ada di level atas Naik lagi, lagi. tapi ya tergantung gimana dia di setnya di MU, dikasih mentornya, dikasih supply-nya, di teach-nya sama Benny McCarthy dan sekarang ada Van Persie juga kan katanya untuk bantuin. Tapi kalau lihat offset 2 di awal-awal dia masih sama Denmark yang dia baru viral tuh ya. Sorry ya nyebut nama gue ya. Nggak apa-apa. Jadi coach itu kan tipikal orang yang nggak percaya. Kita boleh nggak disebut juga, Pak? Iya, sekali-sekali selipin Itu aja. lebih perlu ya dipromoin ya. Jadi kalau di itu kan gue sempat bilang dia kalau coach kan tipe orang yang nggak begitu peduli sama wonderkid kan. Kalau gue tuh ngeliatin banget wonderkid yang baru ini karena gue main FM juga. FM, betul. Dan Tapi gue dia percaya ngeliatin. Ansu Fati ya, Pipe? Iya. Coach percaya Itu Fati. salahnya di situ. Kesalahan seumur hidup coach gue yang nentuin gitu. Tentang Ansu Sebelum Fati. cedera ya percaya. Dia bilang ntar sampai kapan? Iya. Sampai ke Brighton. Brighton. Sampai di Brighton Brighton nggak main nggak main juga. Nah waktu di Denmark gue kelihat nih cara mainnya dia. Nah, Atas kerjanya bagus. nah. Terus dia jadi pemantul yang bagus. Kalau Lukaku dulu kan di MU jadi pemantul yang sangat jelek. First touch-nya jelek, bolanya mental. Nah ini orang bagus untuk jadi wall pass-nya. Ketiga, dia selalu ada di posisi yang siap nerima bola kapanpun di kotak penalti. Itu menurut gua 3 modal yang bisa menjadikan dia jadi striker world class ke depannya. Tapi tergantung bisa apa enggak di sana. Lari juga kenceng ya dia. Kencang. Enggak, dia kan bilang kan maksudnya Højlund ini Tapi menurut gua dia masih rough banget, Jer. ya, tipe yang bisa menerima bola di kotak penalti. Iya. Pertanyaannya nyampe nggak bola Iya, itu pertanyaannya. Diumpan nggak sama temennya? Mungkin kalau dia di City, Iya. dia di Madrid, mungkin dia akan jauh lebih bersinar daripada sekarang sih. Tapi ya, itulah kita tahu Tapi Falcao dulu 15 aja gol nih sama. minimal ya Premier Bisa League. 15 gol 15 bisa. bisa. PD, 15 kalau sisa lawannya masih ada berapa pertandingan ya? 13. 13. Bisa lah. Satu Jadi pertandingan- 8 gol lagi. Satu pertandingan lawan apa? 2 gol, satu pertandingan apa? Ngebalap Haaland enggak tuh? Iya Enggak, 15 juga belum ngebalap. 15 belum ngebalap. 16 salah sekarang. Tapi belum kelar, kecuali Haaland nggak golin lagi sama Iya, sekali. Dan nggak mungkin kan. Karena Pep kan bilang, next game Haaland pasti golin. Bisa bilang gitu dia, ya kan? Iya. Garnacho gimana ya setelah pindah ke kanan ya berapa akhir-akhir ini tuh. Tapi walaupun sebenarnya banyak yang harusnya jadi gol tuh. Kalau emang dia lebih dewasa. Ya ini pemain yang menurut gue masih mentah juga, Vip, tapi potensial gitu. Ya ini mungkin blessing in disguise di saat main-main MU pada sampah kayak Anthony, Rashford juga sampah, Martial nggak ada, Sancho dibuang ya. Kan pilihannya kemarin tinggal Pelistri, Ahmad ada Diallo juga gitu, tinggal Garnacho juga. Pelistri akhirnya di loan juga, Ahmad Diallo stay karena dia pengen coba chance juga di sana. Tapi menurut gue dari 4 pemain ini dari 3 pemain yang sisa, Rashford, dia, Anthony, satu lagi siapa ya? Ahmad Diallo. Yang flare-nya bukan flare ya, bukan orang Bandung ngomong ya, kan jadi P kan. Ya. Iya kan? Kalau flare itu dan juga agresifnya yang berani menusuk itu ya Garnacho gitu. Jadi kalau coach atau siapa suka bilang dia nggak berani take ons, nggak berani man to man. Lo lihat Martinelli deh. Gue dari awal Martinelli muncul yang dia lari dikejar Kante gitu ya. Dikejar Kante di Chelsea Arsenal. Jadi dikejar Kante. Lucu banget. lari dikejar sama N'Golo Kante itu menurut gue ini pemain yang akan menjadi pemain bagus ya, tapi mungkin Itu Arsenal Chelsea. tapi mungkin bukan world class. Tapi di satu sisi ada pandit-pandit lain yang mungkin bilang ini pemain yang biasa aja. Tapi menurut gua ketika nggak ada dia kerasa banget biar Arsenal nggak ada yang atas kerjanya bagus, nggak ada yang kenceng. Kenapa lucu sih ini? Kenapa dikejar Lucu banget dikejar Kante. Dikejar Kante. Lucu kalau di hutan gimana tuh? Dikejar Takut Kante. dimakan. Iya. Maksudnya disikat tackle kan? Iya, itu mah Dimakan tackle tersikat. gitu maksudnya. Dan Kante kan nggak bisa ngejar kan. Walaupun itu kalau lihat kayak dulu Walcott bisa lari juga kayak gitu iya. ya. Orang masih banyak yang bilang ya ini cuma one in a lifetime. Maksudnya menurut lo arahnya Garnacho kayak Martinelli? Iya, dia atas kerjanya Lebih bagus. dong. Lebih dong. Mungkin dari- bisa Iya. Garnacho lebih dari Martinelli. Bisa lebih. Coba ya, lu Bisa tulis kolom lebih. komentar penebas. Darahnya ada darah Messi loh. Dia Argentina. senangnya Ronaldo. Iya. Ada pool Aslawi juga. Senengnya mau Ronaldo, darahnya ada darah Messi tuh, satu darah sama Messi. Tapi mainnya nggak Nah, kayak Messi. mainnya Anthony. Ya belum lah, belum. Tapi kalau gue emang masih B aja sih kalau misalkan. Kalau untuk sekarang iya benar Karena kayak ada Garnacho saingannya Martinelli. Anthony. Gue bias gua udah, Oh, iya. tapi Garnacho Martinelli secara potensi dan ntar kan Martinelli pas sudah pensiun nih, pas sudah pensiun mana jadi lebih bagus jadinya? gue Garnacho. percaya Garnacho karena Wow. Martinelli kan startnya udah duluan kan sekarang. Iya, iya. Ketika dia udah lebih dikenal, udah lebih matang di depan kotak penalti juga lebih banyak bisa cetak gol gitu dibanding Garnacho karena startnya udah duluan. Tapi kalau misalnya startnya sama atau nanti finishnya sama siapa yang lebih termasyur,
Garnacho. Tapi itu juga pemain, maksudnya hebat tuh ditentuin juga sama sistem timnya. Betul. Maksud gue kayak ya Martinelli, makanya gue bisa bilang gini, misalnya Arsenal ya, Saka golnya banyak, bahkan kalau secara statistik nih, 210 game pertamanya kan lebih baik dari Ronaldo. Iya. Tapi kan, ya gue nggak bisa bilang masa Saka is better than Ronaldo, Setuju tapi gua. sistem Arteta membuat dia kayak gitu, karena zaman Ronaldo ada Van Nistelrooy, ada pemain-pemain lain, maksud gue kayak Ronaldo paling 3 musim terakhir lah yang benar-benar di tumpuan gol ya. Sisanya dia winger kan. Betul, Nah, betul. Saka kan cara mainnya ya 4-3-3. Arsenal tuh semuanya bisa. Ya kayak Liverpool kan, gitu. wingernya Maksud memang gua- jadi distributor gol bukan maksud sebagai gua, winger. iya, kan. maksud gua kalau bandingin Garnacho, bisa Garnacho lama di MU. Emang dia bisa se-Martinelli nih, gitu maksud gua. Sebenarnya kalau dari sistem, memang Ten Hag tuh juga butuh, dia kan penetrasi ke dalam itu yang nggak dimiliki oleh Rashford. Rashford itu nggak berani nusuk ke dalam gitu, dia terlalu lama bawa-bawa terus. Kalau Garnacho lebih berani nusuk dan lebih banyak akurasinya lebih baik gitu dibanding Rashford untuk saat ini ya. Dan Garnacho sendiri itu tuh sebenarnya yang diharapkan dari Anthony. Peran yang diharapkan dari Anthony yang dia bawa dari Ajax gitu. Itu yang diharapkan dan bisa dijalankan oleh Garnacho saat ini gitu. Ini Anthony jam balan. Berarti kalau Bukan dong. Garnacho berani nusuk ke dalam, si Rashford nggak berani nusuk, Anthony nusuknya pejalan kaki. Biasa dia nusuk dari belakang. Di jalan. Dia preman dong tiba-tiba. Tapi gimana Pip lu? Maksudnya lu kan, kalau ini kan MU, gua Arsenal. Garnacho, Martinelli, lu megang siapa? Martinelli lah. Nah, udah jelas lah. Martinelli. Nggak, karena kita tuh ada di pemahaman di posisi sekarang ketika Martinelli udah Ya tua. enggak, ntar pas udah Martinelli udah pensiun, jadi orang sekarang. ngerti siapa yang lebih bagus. Oh, Martinelli pindahin ke MU, Manchester Garnacho United juga balik ke- saingannya sama Anthony Martinelli. Mah. Ya Anthony iya. Ya itu karena saingannya Patokannya di jangan bawah, Anthony. di bawah. Oke, kita geser ke tim Manchester lainnya nih. Oke. Yang tertahan. Cukup nih MU. Oh, lu masih banyak kan? Enggak. Apa lagi? Udah Apalagi cukup. udah banyak. Cukup. Jadi City tertahan oleh Chelsea lagi. Iya. Ya kan, tapi udah bukan 4 sama, dan bahkan kemarin sih gue sih pikir bisa menang gitu ya sebenarnya. Tapi ketika Cesade masuk kan nutup, terus ada beberapa subsnya Poch. Tapi gue ngomong juga sama Nigerin ya, salah satu tim kita. Banyak katanya itu bad substitution nggak dari Poch. Gue bilang sebenarnya bad apa good itu tergantung dari hasil akhir. Iya. Kalau itu ternyata tetap 1-0, ini akan dibilang bener dong. Ya Iya, logika, iya, lu masukin back ya logika kan. Untuk nahan. Udah bener banget, tapi ternyata jebol sama Rodri. Bahkan, ini gue kalau fair ya, menurut gue Colwill hands sih. Iya, yang itu Karena ya. tangannya gerak nutup gitu, bukan cuma narik, dan Iya. ya kalau nggak foul juga gitu. Maksud gue sebenarnya, jadi sebenarnya City mungkin harusnya dapat penalti. Kalau gua, gimana menurut kalian? Ya, udah. Apa yang beda nih dari 4 sama ke 1 sama? Nggak. Yang beda sih pendekatan permainannya sih, Jer. Gue ngelihat Pochettino kayaknya sekarang lebih main aman, karena mungkin bermain juga bukan di kandang dia. Jadi pendekatannya tadi kalau kita di off-air sebelum take gue ngomong, cara mainnya dia udah kayak tim mediocre. Jadi kalau gue bilang Maksudnya parkir. iya parkir bis di tengah nahan setengah kan dia. Kalau lihat yang 4-4 kan dia benar-benar high pressing gitu. Dia berani nyuri bola, berani take a risk untuk nyuri bola walaupun kebobolan juga cukup banyak, 4 gol juga, tapi in return mereka bisa nyetak 4 gol. Nah, kemarin ya mereka ada sih peluang, harusnya bisa menang juga mungkin kalau di babak pertama kayak Sterling ada yang man to man selain yang golnya. Terus ada dari si Nicholas Jackson yang juga tolol banget nih striker. Gua nggak ngerti nih striker versi light kan? Iya, versi light banget kan. Jadi gua nggak akan Nicholas Jackson. Jadi gua liat Palmer juga bukanlah, gue nggak ngeliat Palmer sespesial itu ya, mungkin kalau diangkat-angkat Apa ditarik kecepatan kali? nggak enak dong, tarik kecepatan. Ya benar. Harusnya pas, harusnya Licin bareng dong. nariknya. Masih licin padahal. Bareng sama Sterling. Nah itu paling kalau bad substitution banyak yang nanya gitu. Sterling sama Palmer ditarik kecepatan apa enggak? Itu gue setuju sih. Setuju. Menurut gue sih ya, Emang menurut kalau gue ya. ditarik mampu pasti kayak nambah lagi gitu. Ya nggak tahu, maksud gue kan kayak apakah bisa kill the game malah. Ya kan maksud Sterling juga dari counter ya, dia bisa transisi. Palmer juga siapa tahu ada bola-bola mati. Toh di 4 sama kan Palmer yang bikin Iya, imbang terakhir. kan. Kalau menurut gue Pochettino dan Chelsea sudah menjalankan tugasnya dengan baik kalau menurut gue. sebisa mereka sebisa lah. mereka gitu. Karena melawan Manchester City itu memang harus pakai underdog mentality. Karena pasti kita harus lebih menunggu, karena kalau kita ladenin main terbuka bunuh diri kan. Tapi matiin Haaland, KDB dan Foden sih udah bagus. Iya, sih. itu udah bagus, makanya Holland mereka tuh matiin sudah banget. berjalan sesuai yang mereka bisa. Sayangnya penyelesaian akhir mereka jelek banget. Sterling berapa kali, terus tadi Nicholas Jackson Jackson sih, juga. goblok Itu banget. kontrol
bukan kontrol striker loh, itu kontrol kayak itu kan lepas Kontrol kontrol siapa tuh? semua gitu. Aduh. Kontrol siapa? Kontrol pitch control. Remote kali ya, remote. Bisa. Kontrol apa? Beb? Apa? Kontrol apa? Aduh. Malah tungguin satu-satu. Ini teman saya udah tegang nih. Oh, iya, Dia tembak Dan nanti. apa lagi? Kan tadi apa lagi nih? Kontrol apa lagi ya? Nggak harus. Sebelumnya udah bilang ya nggak mau. Udah kayak di acara komedi gini ya. Ya, namanya juga usaha lah, ya kan. Tapi ya begitu ya. Jadi sebenarnya udah pakai cara terbaik mereka, cuma Iya. nggak- Dan nggak tadi cukup. kalau kecepatan narik Sterling dan Palmer bener karena bisa aja mereka transisi cepat dan kill the game justru. Nah, Gitu. Dan ya dari sisi karakter dan juga mental kan Sterling ya terutama ya, karena kan secara experience, mentalitas, kemudian secara karakter dia emang game changer kan. Kalau untuk yang mengganti-gantinya kan ya lo lihat lah siapa yang ada di sana yang bisa menggantikan secara karakter dan juga experience. Jadi menurut gua kemarin dari sisi Chelsea sebenarnya ya nggak jelek lah karena bisa dapat 1 poin dari Etihad, bukan hasil yang bagus. Nyaris Tapi menang ya. satu sisi ya lo kalau mau cara main kayak gini lo nggak akan kemana-mana Chelsea menurut gua. Ya mediocre mentality lah jatuhnya. Sampai akhir musim ya akan kayak gini terus. tapi kan maksudnya untuk melawan yang lebih kuat, Setuju gua. nggak perlu naif kayak Bielsa dong. Tapi apa iya maksud gua dia main lawan tim kecil pun bisa jangan. bikin dominate juga kan? Nggak juga kan? Nggak. Dia mainnya kadang-kadang counter juga, mainnya kadang-kadang skill individual juga. Jadi ya gua nggak melihat Chelsea akan kemana-mana sih musim ini. Paling ya mentok-mentok 8, 9 gitu lah. Iya. Gitu ya. Ini bidang mana lagi tuh? Karabo paling. Karabo lawan Liverpool tapi ya. Iya, Iya, Sikat tinggal ya. itu. Apa enggak kalau final? tergantung Liverpool rotasi apa enggak, Masuk final rotasi sih. setengah pemainnya kan kadang suka setengah pemain kan. Oh, fans Liverpool nih Ya ada. kan? Apalagi dia masih ada Salah cedera ya? ada Europa Jota. League. Europa League lawan siapa ya? Oh, Europa. Balik belum? Ini dulu kan. Masih. Nanti playoff dulu. Playoff dulu. Oh iya, iya. Enggak kan itu Brentford. Oh iya. Ketemu Brentford. Kalau Masih belum meeting lah. ini. Ya kalau Chelsea mainnya kayak kemarin juga ya Liverpool juga akan repot sih karena kan Liverpool kan kelebihannya kan main-main direct dengan crossingnya. Kalau dia mainnya deep kayak kemarin ya Liverpool juga susah juga kecuali Salah bisa menjadi game changer yang penetrasi ya oke lah itu. Nah, Ini ngomongin apa lagi nih? Ada apa Iya lagi? benar. Enggak, ada bagus. Jadi apa Lu enggak nungguin usah gua banyak panjang Premier nih? League. Iya. Tapi enggak usah banyak Premier League. Oh, Bagus Premier itu. League, iya. Bagus Ji. Jadi Iya. nutup. Enggak, tapi dengan serinya City kan yang apa ya? Yang diuntungkan. Diuntungkan Arsenal sama Liverpool. Liverpool. Tadi kan udah bahas Liverpool. Liverpool. 4-1 lawan Brentford. Iya. Ivan Toney katanya hoki, tapi dia tetap Nothing cetak spesial gol. sih, memang ya Liverpool being Liverpool memang sudah sewajarnya mereka menang Telak. gitu iya. Tapi memang Liverpool Salah ini tapi langsung. di saat yang diuntungkan oleh Liverpool adalah bukan diuntungkan, maksudnya yang menguntungkan Liverpool ada 3 pemainnya lagi pada bagus On semua fire, nih di betul. lini depan karena kan kemarin Darwin ya? juga lagi lumayan. Even Jota sih menurut gue sekarang lagi Gue lumayan. sih ngelihat Jota ini efektivitasnya. underrated player sih kalau menurut gue Iya. kayak ini sebenarnya harta karunnya Klopp gitu. Karena dia tuh saat dibutuhkan dia selalu bisa perform dan pemposisiannya juga bagus, terus juga eksekusinya juga bagus. Dia berapa kali shot on goal kan sebenarnya di situ. Setuju tuh, Keburu cedera aja gitu. Setuju Pip, Jota tuh penting. Setuju, dia kan bukan orang-orang yang selalu di media digembor-gemborin gitu kan. Cuman impactnya impactful aja sih kalau di saat momen-momen ayo lu turun. Nah, itu dia tuh. Dan Klopp tahu kapan pasangnya, Klopp tahu kapan momen yang tepat buat Jota itu bagus sih. Dia bukan tipe yang 90 menit terus ya, Jota Iya. ya. Maksudnya selama di eranya Klopp gitu. Bahkan kalau tahun lalu pun ketika jadi starter sering jelek, bagusnya justru muncul jadi sub gitu kan. Dan- McTominay. Enggak sih, bukan. McTominay Enggak. kan juga Iya itu kalau juga jadi sih. starting jelek Iya. katanya. Jadi kalau main 90 Dan menit kemarin jelek. tuh masuknya di babak kedua, salahnya harusnya tuh menit 70-an. 75 Iya, gitu ya. salah Kalau menit gitu. 45 belum kerasa McTominay. Nah, di satu sisi Liverpool, baik lagi nih Liverpool ya. Ya. Gakpo pun juga lagi gacor. Diaz walaupun juga on off juga lagi gacor juga. Ditambah kemarin Salah juga udah balik. Jadi menurut gua di saat Salah nggak ada, 3 orang ini, bahkan 4 ya bisa mengganti kekosongan Salah dan sampai Salah balik pun tetap masih gacor. Jadi ya ini akan menjadi kekuatan Liverpool musim ini walaupun tengahnya menurut gua skip banget ya dengan siapa udah nggak ada Fabinho, nggak ada Skip bukan Spurs ya? Skip. bukan Oliver Skip. Oh, bukan. Skip. Jadi gua ngelihat Skip. McAllister, siapa lagi? Endo, Endo. siapa lagi kemarin tuh yang main? Curtis Jones. Curtis Jones sih. Bapuk sih ya. Gravenberch, gua menurut gua nggak melihat ini sebagai nilai plus ya. Tapi kalau kata Elite fans- nggak main ya, Elite? Elite gak main sub. kalau fans Liverpool kan mungkin melihatnya mereka jangan lihat dari sisi serangannya, tapi dari sisi ketika mereka Bertahan. gegen pressingnya kan. Mereka untuk pressing nyuri bola
untuk transisi untuk counter penting. Tapi menurut gua masih jauh sama levelnya dulu Henderson, Fabinho, Wijnaldum itu yang jadi pembedanya sih. Szoboszlai gimana Szoboszlai? Masih pemain flamboyan sih menurut gua. Beckham. Ya, belum terlalu, tapi ya Terlalu ganteng. kontribusinya ada, tapi belum cocok sama game mainnya Liverpool menurut gua. Iya. Oh, cocoknya di mana tuh dia? Nah, Di RB Leipzig lah. Wah, Sebelumnya itu kan. Jadi air. kerja di Ya anjing. Primbon. Beton. Primbonnya gitu. ya, Arsenal juga nih lagi happy karena ini. Disisain buat terakhir Arsenal. Iya. gitu. Udah sendiri aja. Karena nih. Jose Arsenal sendiri ngomongnya sendiri. Bukan, maksud gue senengnya karena Tapi pegang HP gini dong. Ngomongnya. Biar kayak konten sendiri. konten sendiri. Enggak, maksud gua Nangis seneng. nggak? Enggak, Enggak, nangis ya? jangan. Enggak. Belum sampai nangis. Kan Arteta Artetanya masih masih stay. stay. Oh iya, lupa. Masih. Nggak teriak-teriak juga ya. Enggak, tapi mancing. Tapi gue senengnya karena 2 pertandingan clean sheet dan 11 gol. di kandang lawan ya. Di kandang lawan. Soal skornya sih, gue tuh ngerasa Kufur nikmat bukan. kill the game early. Samuel Kufur berarti dia. Samuel nangis tuh di final. Enggak, kill the game early. Iya. Gitu. Masuk kill the game early sehingga ada babak pertama ada istirahat udah. gitu Iya, kan. iya, Maksud gue gini. Kan kalau gue ngeliat misalnya MU ya. MU kan kemarin sebenarnya 2 gol awal. Tapi akhirnya disamain, abis itu tegang sampai kelar, bener nggak? Iya, Nah, iya. itu adalah fase yang dilewati Arsenal juga sebelumnya. Iya. Maksud gue Di kayak babak kedua waktu biasanya. gue inget lawan Brighton, ya musim ini nih ya, contoh musim ini aja, lawan Brighton udah gol cepet, Iya. terus gue inget Pascal Gross tuh menit 82 harusnya sama, tapi dia gagal, nggak kena bolanya apa out gitu, baru 5 menit kemudian Forest. Havertz kalau nggak salah, Iya. bikin kill the game, 2-0, tapi 5 menit terakhir. Nottingham Forest 2 kali bro, yang pertama opening day-nya juga kayak gitu, si Taiwo Awini itu gol kan, nah itu udah unggul dari menit 20-an, tapi tegang terus tuh nggak bisa kill, akhirnya disamain. Lawan Wolves juga gitu kemarin Desember. Luton. Luton. Iya, Luton 3-2. 4-3 akhirnya kan kalau nggak 4-3 salah. ya, Si 4-3 Declan ya. Rice kan. Terus juga sama si Fulham. Lawan Fulham unggul duluan cepet loh itu Saka. Habis itu Habis itu kalah. dibalikin. Nah, jadi gue sih seneng karena itu sih. Berarti MU akan ada di posisi ini. Harusnya kalau lu ngikutin kalau sama. Karena itu yang kalau biasa kan kayak mereka coba ngontrol aja, nah sekarang tuh pengen mendominasi secara agresif gitu lah. Jadi habisin dulu, habis itu pemain tarik. Iya. Kalau pemain kayak Cedric Suarez sampai main dengan menit yang mungkin di atas 15 menit, ini berarti udah menang nih kita gitu kata Arteta. Cedric Suarez. Cedric Suarez patokan cuy, sama Ethan Nwaneri itu kan main kan kemarin. Kuncian kemarin. Sama Joro. Oh itu yang ada Indonesianya ya? Iya, Darah Indonesia. pernah main Indonesia gitu, maksud gue. Dan Joro. Dan gue senangnya tuh karena ini sih, emang ya gue nggak bisa bangga ya Burnley jelek ya. Iya. Minggu lalu West Ham juga ya lagi ngaco lah West Ham. Sama ya kayak kan? MU bisa menang juga kan, Ya kan? makanya West Ham lagi Tapi jelek. gue lebih ke gini, selisih gol sih ngaruh. Sekarang sama Liverpool sama, Iya. di atas City, Iya. dan udah 5 menang beruntun nih pertama kali sepanjang sejarah. Iya. Di awal kan biasanya Arsenal Januari Februari goyang nih. Tuh. Iya, Nah, iya. Jadi Januari bagus dan rekor Hajatan mereka kan tuh dia. 7 game. Next game-nya Newcastle, Sheffield, Brentford, Chelsea. Jadi Iya. harusnya sih bisa lah sapu harusnya. Dan secara mental menurut gua pentingnya adalah biasanya kan kalau di yang penyakit Arsenal mereka ada di atas kan. Iya. Mulai turun di Januari Februari ketika mereka secara mental di drop dan juga secara amunisi mulai habis dan secara pressure mereka dikejar. Iya. Nah sekarang mereka adalah dalam posisi mengejar. Mengejar, Jadi betul. secara mental mereka justru termotivasi untuk ngejar Liverpool, bahkan bisa terus di atas City selama City belum menang di sisa pertandingan satu pertandingan lagi kan. Kalau City menang kan di atas Arsenal 1 poin kan. Jadi secara mentally mereka nggak tertekan kayak tahun lalu gitu ketika melihat City kok ini makin dekat terus mereka mulai kejegal. Nah, Jadi sekarang Arsenal jatuhnya pas sudah di puncak biasanya. biasanya itu. Kalau udah nyalip Liverpool. Nah, makanya menurut gua pertahankanlah mentalitas di peringkat 2 peringkat 3 ini. Sampai pertandingan akhir baru tuh. Baru dia balap tuh. Enggak, tapi ini kan lu bertiga bukan fans Arsenal ya. Bukan. Bukan fans Arsenal, Liverpool, City. Nah. Lebih pengen siapa yang juara? Kalau boleh milih. Karena udah pasti antara tiga ini lah. Khususnya kami berdua karena MU Ya, kan. lu Pip misalnya. Arsenal lah main-main Kasian. gitu. Enggak kasihan, kayak ya udah saatnya Arsenal. Saatnya Arsenal. Lu yang fans MU. Agak dilema loh. Dilema. Fans MU tiga-tiganya sebenarnya bukan pilihan. Kalau boleh suruh milih nih lu bisa Ya karena udah terjadi 3 tahun beruntun ya gua City sih. City lagi. City lagi. Gue Daripada juga Liverpool City. ya? Gue juga City daripada Liverpool karena Main. bakal nyamain 20 Arsenal dong, Ji. Ryan kan. Arsenal, masalahnya ntar Coach Jasin lihat lah. Partner gua siaran tiap hari. Gua nggak kuat ngeliat dia sesumbar setiap hari siaran. Arsenal. Dan fans-fansnya terus kita jadi ada teman yang belum juara Liga Inggris lama. Nah iya. Kita pengen punya temen yang Iya. sependeritaan kita gitu kan. Kalau ntar kan, ya gua kan udah juara. Iya. Ya. Chelsea Doang udah kita. lumayan lama, enggak juga ya? Enggak, tapi kan baru eranya 2015 Conte kan kan? terakhir kan. Iya. Masih nggak terlalu jauh lah.
Dan dia kan emang bukan tim historical yang Iya. langganan gitu kan. Bukan rival banget Bukan lah. rival banget. Kalau Arsenal kan dulu rival kita tahun 90-an. Ya sama itu sih Coach Yasin jangan sampai sesumbar jangan biarkan dia sesumbar anjir. Makin sering EPP ntar. Iya. Iya. sering ya. Enggak, paling Coach Justin kan gue bilang. Iya. selalu Ya gitu. udah, peringkat Coach Jasin duitnya udah banyak, jangan Arsenal yang menang juga. Hidup jangan sempurna lah, Iya. Coach. Iya kan? Tapi satu sisi gue ada keinginan juga dia dari hati kecil gue ya. Karena gue dari awal orang yang cukup mendukung City. Arteta. Oh, iya. Karena gue dari awal bilang ini pelatih baru dia datang aja kelihatan dari cara mainnya beda, gaya passingnya. Tapi kan orang yang diskreditkan dia mana hasilnya peringkat 8. Betul. Peringkat 8 kan pertama dia gantiin di tengah musim. Tapi progres tiap musim. Musim kedua masih peringkat 8 lagi. Tapi kan itu 7 dengan apa? masih 8 8 juga, 8 dua ya. kali 8. 8 ya. Nah, tapi mulai dari situ kan mulai sampah-sampahnya dia buangin, pemain-pemain dengan ego besarnya. Iya. Aubameyang juga akhirnya dibuang Ozil. juga. Ozil dia cadangin mati seperti itu kan. Akhirnya karirnya hilang. Nah, waktu gue dengar si interviewnya Aubameyang yang bocor di hotel apa di mana tuh yang dari rekaman handphone. Bocor di hotel dia. Enggak, tapi sama temennya, Interviewnya. bukan sama cewek. Oh. Aman jadinya. Jadi dibilang ini pelatih cuman mau ngambil pemain-pemain yang bisa diatur, which is kebanyakan pemain muda. Makanya kayak Aubameyang, kayak Ozil mental. Karena kan mereka udah pemain jadi, lo diatur-atur lagi kan susah. Nah ini pemain-pemain yang kayak makanya dia suka pakein Ketia. Ini kan pemain yang masih bisa ngedengerin pelatih yang memang belum jadi, egonya belum terlalu besar. Martinelli, Saka, Odegaard diangkat lagi dari Kapten Sociedad bahkan jadi kapten. Paling Granit Xhaka pun dari lumpur diangkat lagi juga karena Arteta kan jadi kapten, dicabut kaptennya itu era siapa ya? Waktu dicabut kapten gue lupa deh. Emery kan, terus akhirnya diangkat lagi jadi pemain yang sangat dominan dan juga pivot gitu buat si Arteta. Jadi menurut gue Arteta nih pelatih yang sangat potensial. Cuman orang bilang dia selalu peringkat 3, peringkat 2. Lalu lawannya siapa, Bos? City, iya. City sama Pep Guardiola. Liverpool. Klopp. Kalau nggak ada mereka berdua, udah juara tahun lalu. Gue yakin, Iya, gue betul, bilang tahun betul. lalu Arteta kan juara tahun lalu. Iya. Betul. Dan maksudnya di musim ini walaupun satu pertemuan ya, Iya. tapi dia bisa ngalahin City. Nah, itu Ya, dia. paling kan Hannibal itu juga anggaplah gol menit terakhir. Dan Kalau main- orang bilang hoki, Iya, iya. Liverpool Iya, iya. 2 kali ya paling nggak membuktikan walaupun di luar Premier League juga jelek. Dan gue sih ngeliat kalau Arsenal maksudnya ya harapan ya dari gue misalnya progres terjadi terus. Nangis dong, nangis dong. Atau teriak Arteta gitu. Biar dipotong, Arteta dan sendiri. Arsenal, ayo Jerry. Nih, Dipotong spot ke sendiri. Jerry. Tolong zoom in zoom out. Iya, harapan Arsenal dan Arteta. Enggak. Gue ngerasa enggak gitu dong. Mati ya Pak Arteta dinangisin. Nanti nangisnya kalau datang ke ini Emirates Stadium. Iya, itu bisa. Boleh. Sambil ngechat. Jordannya bagus aja. Enggak, maksud gua kan Arsenal udah pernah pakai pemain yang udah punya mental juara, udah punya winning mentality tapi udah rada enggak kepake. Udah pernah ada kayak gitu loh kebijakannya. David Luiz, Willian, maksudnya gitu-gitu ya. Ozil juga sempat gitu yang punya mentalitas juara gitu kan. Giroud dari Prancis juara loh itu. Iya. Ya kan? Lis Steiner juga sempat yang gitu-gitu tuh. Ternyata nggak bisa, ya kan? Paling Lacazette. Tapi kan juara maksud gua. Iya. Kan Iya. jangan nggak bisa kayak kan you cannot win anything with kids. Iya, iya, Lo nggak iya. bisa menang. Oke, pakai pemain senior ternyata nggak bisa. Akhirnya gara-gara itu udah dicoba sama Edu Arteta, dia pakai pemain muda. Kelihatannya juga dari gini, nomor 10 sama 10 sama 7 lu tuh backbone tim lo lah atau icon apa tuh dikasih Smith Rowe sama Saka. Waktu itu kerasa banget perbedaan di situ. Iya, iya. Dan sisanya kebijakannya. Iya. Kebijakannya pemain-pemain muda, bahkan Ben White, Ramsdale pas masuk dibully semua orang ya. Iya. Tapi ya sekarang jadi core kan. Iya, dan- Saliba ya kan. Dan support dari manajemen yang menurut gue sangat Iya, krusial betul, di musim ini kan. Karena Karena dia ada Edu sih Nah. kuncinya di situ. tapi kan gak ada yang nyangka akhirnya Arsenal yang biasa terkenal pelit akan beli broke the bank dengan 100 juta untuk Declan Rice gitu Iya. kan. Terus belum ada Timber juga. Siapa lagi sih kemarin? Timber belum Satu lagi? main tuh padahal ya. Iya, Timber tapi di awal musim udah sangat menjanjikan menurut gue ya. Terus satu lagi siapa ya yang dibeli ya? Oh, Havertz. Havertz, Menurut gue Havertz ya, so-so lah. Tapi Jorginho. menurut gue Declan Rice menurut gue benar-benar jadi game changer banget sih Iya, buat Arsenal ketika Xhaka pergi. Terutama Partey juga lagi cedera juga. Ini menjadi pemain yang sangat penting. Jadi support dari manajemen yang biasanya kelihatannya angin-anginan, menurut gue nih musim ini benar-benar sangat penentuan. Walaupun menurut gue setuju sih, memang dia kurang striker. Tapi memang gaya mainnya Arteta membuat striker itu... Hah? Mbappe. Iya, Mbappe cocok sih. Tapi mau nggak Mbappe-nya?
Nah, tapi kalau misalkan Madrid, pilihannya Madrid. datang striker kayak Giroud, Vlahovic atau siapa Osimhen, gue nggak yakin cocok gitu secara permainan ya. Mungkin Giroud nggak cocok menurut lo? belum tentu cocok Kan karena belum kan pernah main sama Arteta. karena kan juga cara main Arsenal kan begitu cepat, Jer. Dia paling cuma menjadi wall pass. Opsi aja, opsi. Ya, itu dia. Berarti bukan dia predatornya. Sementara yang diharapkan dari fans kan ketika datang nomor 9 akan menjadi predatornya. Nah, ini Karena ada Haaland sih menurut gua. Iya, Maksud gua, kan? City sebelum ada Haaland juga mainnya nggak pakai striker Iya. yang striker predator. Tapi kan? memang kalau misalkan Gara-gara dapat Haaland, striker orang yang ekspektasi. begitu sempurna nih tim. Misalkan let's say kayak Benzema gitu kan sempurna Nggak, atau masukin misalnya Liverpool. Iya. Ya kan? Kan udah Firmansyah tuh. Iya. Mereka juga bukan striker yang Betul. gacor banget kan Nah. sebenarnya. Tapi ketika ada sosok namanya Haaland, Iya, pas jadi Darwin bener. masuk, ini bakal kayak Haaland. Gitu Iya, ada ekspektasi Højlund. Iya. Padahal kan trennya lagi nggak gitu nggak sih? Haaland Budi Kusuma. Haaland. Ya Serius itu. banget dari tadi. Iya. Bantu dong, bantah dong, bantah. Ada yang lucu nggak? Apa yang lucu yang Nggak kamu apa-apa, nggak perlu lucu lah. Nggak harus semua. Nggak, yang lucu tadi Mbappe ke Arsenal. Iya, itu ya. Lucu tuh. Tapi ada Komedi. tricky quote pemain Arsenal. Tapi kan ini, Banyak Prancis. tapi kan di ini juga loh, masuk bursa. Masuk juga. bursa. Diomongin. Bursa efek Jakarta nggak sih? Buat naik-naikin harga Mbappe aja. Enggak, maksudnya Edunya terlibat dalam pembicaraan, nggak tahu jadi nggak Ya, jadi. kan cuma ngomong doang, pengen Mbappe nih, gitu kan nggak tahu bener. Cuman pengen Semua juga. yang kita pengen kita Persikota dapet. Tangerang juga pengen Mbappe. Nggak semua yang kita pengen kita dapetin. Iya, benar. Ada hikmah. Podcast kali ini pakai hikmah, nggak ada punchline. Anjing, ada Tapi ya hikmah. salah, gue seneng 51 gol, 49 assist. Iya. Dia melebihi rekornya Ronaldo Ya itu 250. 210 game, 210 Iya. game, terus dia cetak gol lebih banyak. Tadi gue udah sempat bahas ya. Kayaknya banyak nih yang lewatin rekor Ronaldo deh. Karena Ronaldo Salah nggak juga, nggak salah begitu. Romelu Lukaku aja di era mudanya 210 jauh. game Oh. pertama maksudnya. Oh, di Premier League ya? Iya, maksudnya untuk ini. Dan Saka kan nyaris nggak pernah Iya, absen. iya, benar, Maksudnya kan sempat ada. Tapi dia tuh selalu kayak apa waiting for hat trick kan, dia selalu ngomong Iya. di itunya kan. Karena udah diganti. Iya, kasihan. Ya kalau gue jadi Arteta sih nggak usah lah lu hat-trick, yang penting lu main Yang penting terus. main terus ya. Gol informnya itu nyamain Oli Watkins, cuma kalah sama Erling Haaland sepanjang dia di Premier League. Jadi Kalahnya 2. Haaland sama Watkins. Iya, Iya, udah iya. wajar lah kalau sama Haaland mah nggak apa-apa. Masalah wajar. itu dia. Sama McTominay kalah tuh, Ah, wajar. itu McTominay ditampar lah kalah. McTominay. Iya, anjing. iya. Tapi Apip kan ingin menggebu-gebu nih bahas La Liga deh. Aduh, ini udah Tadi gantian. Premier League dia jadi good listener. Ya kan? anjing mendengar. Karena kan yang susah adalah kemampuan mendengar, Pip. Ngomong gampang kan. Lu juga bisa dong dari tadi kalau gua tanya kan. Bisa. Tapi lu memilih La Liga. mendengarkan tamu, ya kan. Tapi kalau La Liga nih. Wah. Kita nanya-nanya ke Afif. Iya. La Liga nih kayaknya paling expert nih. Mau siapa dulu mau baju badut Boleh, yang kayak Barcelona badut boleh. Baju Real baju. Madrid. di mana kemarin sebenarnya hampir imbang. Gue pikir Hampir imbang loh imbang. tuh. Penalti gagal. Bahkan gagal menit 95. Tapi itu ulang. pasti dihinanya abis-abisan kalau Lewi beneran gagal. Iya, untung kipernya maju kan itu. Iya. Iya, diulang lagi. Tapi sebenarnya yang jadi perdebatan bukan masalah diulang gara-gara kiper maju dari pelanggarannya, dari volley yang dikasih sama wasit. Bentar, Beb, tapi sebelum itu gue penasaran. Itu kan diulang karena ditepis gagal kan? Iya. Kalau itu bolanya gol diulang nggak? Enggak. Kan emang gitu, kalau dia melakukan pelanggaran, hukuman untuk penendang Advantage. Iya, advantage gitu. Oh, jadi kalau itu gol nggak diulang? Iya, nggak diulang. Tapi kalau yang gol kedua nggak gol lagi, buat Barcelona dikasih penalti lagi. Iya. Pokoknya sampai gol. masuk. Sampai Sampai gol. masuk. Lu bisa dicengin ini dong fans Madrid dong. Ah, Barcelona harus apa-apa. menang 3 poin. dulu. Nggak apa-apa. Tapi berapa kali dia pertandingan ada penaltinya terus kan? Ada, Dan menit akhir terus, ada. dan menit Ya, akhir terus. penalti terus. Itu bisa diserang gitu lu. Serang aja. Emang kenapa? Yang akan juara juga tahun ini kan. Oh kalau juara, kalau Madridnya masih aneh-aneh banget, masih tuh. Karena 8 Jadi pede lu sekarang? beda, ya nggak juga sih. Maksudnya kalau kalahnya sesering ini, atau Bellingham nggak main terus, pusing juga dia. Iya Madrid tanpa Bellingham. Cuma gitu, legacy Xavi yang ditinggalin, yang seperti kita bilang kemarin, Jer, dengan jadiin Christensen defend midfield. Itu legacy yang di Kayak John Stones visioner. lah. Anjing, Ya. legacy Iya. apaan itu ya? Ya, gitu. Tapi kalau dari seluruh pertandingan yang udah dijalankan, sebenarnya lebih menarik statement-statement setelah pertandingan. Pedri yang bilang kayak kita harus kritis sama diri sendiri minimal. Kita sempat bermain kurang bagus dan sempat tertidur di babak kedua. Pedri bilang sempat Pedri tertidur. bilang, gua nggak setuju sama statement Pedri yang itu. Karena tidur mati. Mati. Pedri biru mukanya ngap Ditambahin diganti. Dan ternyata. bukan cuma Pedri. Semuanya. Pada tidur. Sama Emang susah bagus. Celta Vigo maksudnya? Ya semua lawan Barca pasti susah. Susah. Karena mereka udah tahu cara ngelawan Barca. 19 klub di La Liga tuh tahu. Pakai low block lawan pasti ya? Barca. Pasti. Tahun Pasti Granada. lagu low block. Apalagi dia punya manusia yang diciptakan emang
untuk Bobol. bobol gawang Barcelona Aspas. Iya, gua Aspas. Seperti gue bilang tuh kan, Aspas pasti golin. Bener. Ya, dan tapi sayangnya nih pelatih Benitez itu narik mulu Aspas ketika udah cetak gol. Padahal di pertandingan sebelumnya Ya tuh kan udah tua, Bang. ya adain aja dulu, mas gua dia kalahnya kemarin tuh lawan Barcelona Oh, cepat. setelah Aspas ditarik. Oh. Nah ini adain aja dulu sampai akhir gitu kan, jimatnya kan. Mungkin dia minta ganti nggak sih? Dia udah tua kan? Iya, dia yang minta ganti, Aspas Dia yang udah minta gini ganti. nih. Ntar lagi unggul lagi unggul. Boleh, Enggak. enggak lu jimatnya kasih tahu. Dia udah gini. Nggak boleh. Nggak boleh. Cobain jangan politik. Kalau diprotes. Bahaya dah. gitu. Dan itu terus si Aduh gini lah. Iya. Gini maksudnya Sam. Gini. Ya Pedri bilang juga kita harus kritis sama diri kita. Kita tahu pasti lawan kita tuh pakai 4-4-2 dan selalu kesusahan. Kita butuh sirkulasi bola yang cepat buat melakukan penyerangan. Emang gak ada yang pemain cepat Barcelona siapa? Yang mau lari paling Lamine Yamal. 16 tahun sama Cancelo terlalu jauh. Nggak ada pemain-pemain yang bisa speed, bisa liuk-liuk sampai ke depan. Oh, nggak ada. bener juga sekarang ya. Bener, iya bener. Rapinya kan yang diharapin. Rapinya lari miring tapi Out dong. Udah Gue sebenarnya nonton juga tuh karena jam agak bersahabat Ih, ya kan. nonton terus Nonton La Liga ya kan. Itu emang Rapinya crossingnya kerjaan ya. Maksud gua nyampe nggak nyampe ya udah terserah. Itu bawaan Bielsa gitu tuh, bawaan Bielsa. Dia tuh gitu tuh lari kenceng ya kan. Terus agak-agak ke dalam crossing udah pasti. Udah kayak Octomaniani zaman dulu ya, dikit-dikit crossing ya. Udah, anjing. bawa- Nah, maksudnya emang Bielsa. tiap game gitu, Pip? tiap game, hampir tiap game dan bukan ke temen kan pastinya. Buta warna kan dia, maksud gua. Kalau di tengah Barcelona strikernya raksasa sih bisa. Buto hijau bisa. Buto hijau. Hulk pasti. Enggak, maksud gua pergerakannya emang sama. Terus dia sama terus pergerakannya gue lihat. Sama. Di kanan di kiri tuh gitu, agak ke tengah. Crossing udah Rusak analognya rusak. Udah pasti. Bukan Brazil dia tuh, India yang pakai tangan gini. Anjing. Perindapan. Orang-orang Maksud gue perindapan. ada winger yang nahan dulu gitu loh, atau Iya. gocek ke sini kayak Trossard kemarin. Lo tuh pilih gua- mana? Rafinha apa Anthony? Nah, Aduh, dua-duanya. Kan suka nahan tuh. Anthony. sama-sama Brazil. Bahkan Anthony cadangannya Rafinha. Tuh. Main nggak pakai kanan boleh nggak? Main nggak pakai winger aja gua. Dua-duanya Iya sayap kan? kiri deh. Iya. Gue kalau disuruh bersyukur mah masih bersyukur Rafinha daripada punya Anthony Iya sih. anjing. Iya, shoot kencengnya Rapinya. Iya. Iya. Sebenarnya Rapinya ya udah kalah. Gue bilang Rapinya di sisi kanan itu udah kalah pasti jauh sama Lamine Yamal 16 tahun. Pasti kontribusinya dan ratingnya itu selalu gede di Barcelona setiap pertandingan. Dia bisa assist, bisa gol juga sekarang. Messi aja 16 tahun belum cuman 1 gol doang tuh. Gue inget Messi di debut selama Masih- setahun pertama 1 musim 1 gol. Rapinya ini udah bener-bener bisa berkontribusi yang banyak. Nah, yang gua bingung adalah dulu kan gua anti banget Oscar Mingueza kan. Mingueza, Ricky Puig. Ricky Puig. Walaupun rambut tuh Dennis sempat gondrong Suarez, di kuncirnya sempat dia. gondrong. Terus siapa lagi, Andre Gomez. Ah. Nah ini kan si Andre Gomez. Mingueza kan main di Celta Vigo, main di bek kanan. Yang ketemu sama Vitor Roque, sama Cancelo. Vitor Roque diredam, Cancelo Masih bisa. ngap-ngapan Oh, Mingueza. Mingueza. Kok bisa gitu sih Barcelona yang sekarang? Gue sampai bingung yang mana Mingueza yang mana Cancelo lu. Nggak, maksudnya, tapi kalau lu ngeliat Mingueza kemarin, maksudnya apakah dia, ini emang lebih bagus dari Barcelona? Atau emang levelnya Barcelona lebih jelek? Iya. Maksudnya Barcelona yang jelek, atau Mingueza aja sejak pindah lebih jago? Enggak, dua-duanya sama-sama nggak berkembang. Jadi Barcelonanya segitu aja. Tapi gue ngerasain hal yang sama kayak Tahicong semalam tuh Oh lebih iya. jauh lebih bagus dan Sate. susah. Bener. Hah? Sate. Tahicong. Taichan! Taicong tuh Kaget gua. suka di Taman Lawang si Taicong. Nah, Cong. Cong, ya, Cong. Iya, Badminton juga Memang pandit, Cong, kan? memang pandit aja Iya, ya. iya, iya. Pandit aja. Masa lucu nggak apa-apa Masa lah. lucu, Iya, iya, iya. Sorry, Makasih sorry. tapi usahanya. Sorry ya, thank you ya. Itu Terus ya. cuma gua agak sedikit ragu sama Safi bilang Nah, sepak bola ini nih. sepak dengerin bola nih. kadang memang tidak adil katanya Safi. Celta Vigo memang tidak layak saat itu menang karena dia tidak melakukan apapun. Iya. Ya Kalau kalau Barcelona ngelakuin apa? nah itu dia. Sebenarnya bukan sepak bola yang nggak adil, Safinya nggak bisa ngelatih. Sepak bola tuh nggak adil ketika Xavi kok bisa di Barcelona gitu. Kok juara La Iya, itu Liga. nggak adil di situ tuh. Iya, kayak gitu. Dan sekarang preskon ini kan Barcelona perkara mental lah ya, dan emang harus introspeksi kayak
udah mulai nih kayak berani nyalahin diri sendiri kayak gitu tuh. Self-deprecating. Iya. Tapi itu lawan apa sih yang gue pernah lihat kayak cuplikannya Barcelona gitu, Savinya kayak nengok kamera gitu. Ya itu kemarin oh, itu kemarin juga. yang kemarin itu. Ya kayak maksudnya ngapain nih dia lihat kayak "Nih kan menang atau gimana gitu. Oh iya, ada. Ada kan dia nengok gitu loh Kemarin kayak, itu, tapi kemarin. diem aja gitu. Bener. Udah tahu dia karena udah bakal cabut kan, jadi udah lepas dia bebannya di sini. Itu dia yang gue bilang karena Xavi Tapi pantas menang. Dari permainan lah. Iyalah. Nguasain juga kan, bola pasti nguasain. Ya. Ya, tapi kan kalau nguasain emang pasti Barca nguasain kan. Tapi emang kemarin sih ya lebih pantas menang sih memang. Jadi itu hasil kegigihan tadi. Keuletan. Uletan, cepet dong. Ya. Terus Madrid malah kan gue gini, gue pas ngeliat kebetulan gue nonton di Verona itu kan, Iya. gue juga nonton Barcelona gitu. Ini kok pada kepleset lawan tim 17-18 peringkatnya. Iya. Girona baru malam ini nih kita Iya, di tag. maksud gue kayak langsung aja kasih Inter Madrid kali. Pialanya sekarang aja ngasihnya. Iya. Nah, tapi ternyata Ternyata- Madrid timbang juga. Lawan tim sekota kan itu. Dari River Plate ya, lawan River Plate. Paling mirip, Bajunya jersey-nya mirip. bajunya Iya, mirip. mirip. Rayo Vallecano. Ada Aimar juga. Ah. Nah kalau Rayo itu memang kayaknya spesial buat bikin susah 1, 2, 3 deh gitu kan. Karena cara mainnya Rayo tuh yang bener-bener ini tim yang biasa aja di La Liga tapi dikhususkan buat menyulitkan 1, 2, 3, peringkat 2, 3. Job desk-nya itu doang ya, job desk-nya. desk-nya itu dia udah happy kok, warga Rayo tuh udah happy ngimbangin Barcelona, udah happy ngimbangin Madrid. Oh jadi bukan nanya skor ya warga Rayo ya? Warga Rayo. Nyusahin Madridnya kemarin. Iya. Susah nih, itu. imbang. Jadi trofi roomnya itu piala nggak ada, cuma skor Madrid. atau Live sama. score di print. Live score di print. Tapi gitu, cara ngalahin kayak untuk mengimbangi Madrid, ngimbangi Barcelona emang kayak bener-bener main kotor aja, delay bola, pelanggaran dikit, bolanya sebelum diambil ditendang, yang kayak gitu-gitu yang rusak momen. Terus Tadi rasisin langsung tuh kalau kayak gitu. Kayak gitu. Nggak, tapi yang menarik emang nggak ada Bellingham. nah itu, Iya. maksud gua apakah karena Madrid bisa diredam kalau main kotor atau ya Madrid nggak bisa menang ya karena nggak ada Bellingham aja. Nah Ya, itu loh pertanyaan. Dua-duanya masuk, dua-duanya. Rayo juga. Kalau main gini, bola. kalau ada Bellingham tapi Rayo main kotor, kayaknya masih bisa menang tipis, selisih 1 lah. Tapi Bellingham kalau tuh ngomong-ngomong kotor, Pip, Rayo Vallecano kan yang dapat kartu merah Carvajal. Iya. malah Ya, itu Madrid. dia. Frustasi sih kalau menurut gua, frustasi. Kayaknya kotor dari permainan Rayo itu memang udah ada di Provokatif kurikulum. berarti. Udah ada di kurikulum. Anjing. Passing. Tadi nggak ada kurinya. kotor. Kenapa jadi kolom? Kurikulum SSB. Tapi lu di kolom, kurikulum. Modul SSB. SSB Rayo Vallecano. itu paling utama main kotor, baru bisa passing, bisa ini gitu. Berarti kalahnya cuma nama Rinso ya? Tapi kan berarti kotor itu baik. Makanya. Iya. Baik. Tapi emang gue melihat Madrid Gimana lu di ngeliat? tahun ini kan sebenarnya kalau bahkan di preseason gue sempat siaran sama Mas Haryo kan, dia juga bilang kalau Madrid itu dia yakin dengan ada Jose Lu kan. Gue sama sekali nggak yakin sama Jose Lu karena Golin tapi ya memang dia selalu bisa terbukti bisa nyetak belasan gol tiap musimnya. Tapi apa iya dia bisa mencetak untuk menjadi predator Madrid untuk week by week gitu. Dan gue nggak merasa, dan akhirnya bener kan dia sekarang hanya jadi pelapis walaupun memang kadang-kadang ngegolin. Tapi apa iya dengan cara mainnya Jose Lu cocok dengan gaya main Madrid? Pada akhirnya kan dia main crossing. Itu yang membuat akhirnya beda sama ketika ada Bellingham di sana atau cuma ada Rodrigo Vinicius doang yang mainnya cepat. Kayak itu ya akhirnya gue bilang kalau misalkan Arsenal tiba-tiba ada target man, apa iya Arsenal akan seatraktif itu cara mainnya ketika dia nggak ada target man? Sama kayak Liverpool, lu bayangin tiba-tiba ada 100 striker Carroll gitu misalkan atau Balotelli. Darwin. Atau, makanya ya, tapi kan sekarang udah nggak Lebih ada. fluid dia. Iya. Udah nggak ada Mane sama Salah, misalkan udah nggak ada Manenya. Kalau kita zaman dulu ada Firmino kan sebagai jembatannya Mane sama Salah. Nah, gue melihat sekarang nggak ada orang yang bisa menjadi jembatannya itu. Blessing in disguise kemarin Bellingham bisa menjadikan peran seperti itu. Tapi kan satu sisi ketika Bellingham ada di peran sana, sisi defense-nya agak kurang kemarin. Kadang-kadang ketika Modric main, di sisi defense-nya udah jelek. Kroos juga udah lambat. Akhirnya mereka coba Valverde, kadang-kadang si Camavinga juga. Tapi kan sekarang back-backnya nggak ada juga. Nggak ada Kemarin back kan tengah. Nacho sama Tchouaméni, kirinya Fran Garcia. sebelumnya Tchouaméni Carvajal. Nah, itu yang membuat gue akhirnya Madrid ya nggak akan semulus itu. Tapi dengan tabungan dia di awal musim sampai sekarang dan kalau pemain-pemainnya udah bisa sembuh lagi, gue masih bisa Madrid juara. Justru gue tadinya di awal musim bilang Barca juara nih.
Barca juara. Di awal musim gue bilang Barca Biasa juara. aja dong. Enggak, maksudnya apa? Materinya, karena materinya. Materinya Karena gundoan gitu. sama cara main yang pragmatis kemarin, menurut gua Barca yang sekarang kalau mainnya pragmatis kayak tahun lalu ya bisa juara karena Madridnya juga nggak bagus-bagus Tapi amat. gue bingung loh, maksud gue dari tim yang jebolnya dikit banget di musim lalu. Iya. Tiba-tiba Barca jadi kayak gini. Nah maksud ini gua kayak gitu. ini, gue ngeliatnya kayak MU waktu era Ole di era, pertama ya? era awal Bagus. yang di bagus-bagusnya, Iya. begitu Sancho masuk, Ronaldo masuk, ini kan sempat dibilang mainnya counter doang, mainnya tim raja comeback gitu kan. Dengan ada pemain-pemain ini dia kayak sok-sok pengen nunjukin kita pengen main menyerang, ada Sancho, ada Ronaldo. Emang ada yang sosokan di Barcelona? Maksud gua kan ini ada pemain-pemain yang bikin jadi nggak sesolid itulah secara defense, secara compactness gitu kan. Tapi gini, Beb, menurut lu, nih gue sebagai host ya, yang sebagai host, tapi kalau gue melihatnya, lu sebagai fans suka nggak lihat cara mainnya tahun lalu? Tahun lalu nggak suka. Nah iya kan, Cara nah ini mainnya, menurut gue lebih akhirnya membuat Xavi kayak merasa terkikis gitu. Gue udah Ego, juara. Ini nggak Barcelona nih. Iya kan, katanya bakal bawa tiki taka dari Arab gitu kan. Kan di Alsat katanya tiki taka gitu kan. Kita dari Kan udah dimunculin videonya di Alsat, wah tiki taka, bakal ke Barca, ternyata mainnya pragmatis kan. Terus dia juara, banyak yang bilang, apanya yang bangganya, nggak ada DNA Barcanya. Nah dari situlah kayaknya gue melihat rasa dia egonya pengen coba main menyerang. Ya, Tapi make sense nggak sih, maksud gue gini, misalnya gue jadi Xavi nih, gue udah pernah juara, kalau lu pengennya juara, gue kasih juara, tapi mainnya nggak enak, pragmatis. Oke, gue akan balik ke DNA Barca sebenarnya, tapi ya kalau nggak juara ya itu. Wah, itu dia main jelek tahun lalu. Sebenarnya ada layar berikutnya. Layar berikutnya kan Atleti sama Madrid itu lebih parah jeleknya. Tapi defense bagus kan nggak bisa dikesampingkan, emang bagus dong defense. Iya, tahun jebol lalu dikit, bagus ya bagus defense-nya. banget, Ya. bagus banget. Nah, maksud gua Gini, Ter kalau Stegen beda- juga gila emang sih. pemainnya banyak beda. Kemarin kan perdebatan kita defense Barcelona bagus karena gua nonton live, lu ngeliat statistik. Nah, Oke. Ya itu. Oke, Jadi sebenarnya kayak ditolong Ter Stegen itu pasti. Ter Stegen sih. Dan deg-degannya parah, Jer. Itu shoot on targetnya juga banyak juga. Faktor-faktor lain selain defense nggak kebobolan itu sebenarnya mengerikan juga. Jadi 1-0 tuh menegangkan Seumpama terus. nih, seumpama Barcelona main kayak kemarin dan Madrid kayak tahun ini, itu masih Madrid sekarang yang Habis menang. ya? Habis. Oh. terus kan banyak yang flop juga tahun lalu. Dan tahun ini kan ada Girona, ada Atletico juga mulai konsisten lagi gitu. Jadi lu sebagai fans ya udah yang penting dia maksudnya cenderung kayak Barcelona, jangan main kayak musim lalu, apapun hasilnya gitu atau gimana? Karena juara aja nggak cukup buat Barcelona Ya, ya. makanya, maksudnya kalau di kondisi lu sekarang kan sama-sama Xavi pelatihnya. Iya. Tapi kan beda nih Ini sekarang. kan udah tanggung, maksud gue udah kondisi udah tanggung dan Udah dipecat Xavi udah mau juga. cabut, udah all out aja kayak lu keluarin yang kayaknya menurut lu ini belum keluar nih dari sisi gua gitu kan. Lu keluarin aja. Kayak Chris ditaruh di DM. Christensen DM. Iya, Itu iya. bagus, Vitor Roque taruh di kiri tiba-tiba jadi starting. Iya. Udah bagus. Jadi keluarin aja. Taunya Xavi yang keluar. Ya. Itu dia. Nah itu dari La Liga ya. Kalau kita geser nih karena Serie A ini ada pakarnya di sini. Wah. Pakar, jatuhnya pakar. Gua kasih Udah nama pakai pakar. baju. Oh, sangat Serie pintar. A. Ini kan Era. Apip lagi belajar menyukai Serie A. Waduh. Kemarin kita ada tantangan loh, dia nonton Juve Verona. Yang Verona. City aja nggak ketonton. Yang big match aja nggak Lazio Bolonya nggak nonton juga. Anjing, Lazio Bolo. Jam Ada 7. Signori. Jadul banget anjing Santana bolonya. Julio Ricardo Cruz. Ya kan Signorini- Inter 4-0 ya kan Iya. lawan Salernitana. Ini mah yaudah nggak ada Milan 4-2 kalah ya. segala macam, nggak ada kejutan lah Nggak gitu. ada kejutan. Verona sama Kejutannya justru gue merasa Inter kelihatan banget prioritasnya Scudetto tahun ini. Karena dia nggak ngerotasi skuadnya kecuali Di Marco. Semuanya full tim, Lautaro main. Tapi kenapa Thuram. emang Karena kan merebut kembali? Karena kan Simone udah tahun ketiganya. Jadi dibilang katanya tahun lalu juara trofi Ciki doang, Coppa Italia. Terus finalis nggak dapat piala, mungkin dipuji-puji tapi nggak ada pialanya. Tapi menurut gue di tahun ketiga ketika dia nggak juara Serie A Scudetto, menurut gue ya unforgiven. Maksudnya Penghakiman ya. udah penghakiman dia karena kontrak dia akan ditentukan dari juara Scudetto musim ini. Lalu sebagai fans, kalau tadi sama, Apip gue balik. gue juga tahun lalu udah bilang jangan-jangan Inzaghi cuman bisa main bagus tapi nggak bisa menghadirkan juara kayak eranya dulu siapa Hector Cooper ya. Hector Cooper sempat runner up juga. Dan dia di Lazio juga gitu kan, maksudnya Iya. mainnya juga nggak jelek tapi Nah, nggak jadi juara. memang bukan perebut trofi kompetisi secara liga, tapi kalau yang kopa-kopaan bisa. Tapi kan Inter lebih dari itu kan, nggak bisa lo ngarep cuman ini. ngarep Coppa Italia atau Super Italia doang. Nah, gue mengharap dengan tahun ini dia juara bisa perpanjang karena secara main lebih bagus daripada era Conte jauh. Fluiditasnya Main juga lebih bagus kali. enak ditonton. Enggak, era Conte malah kan ada Hakimi segala macam lebih bagus. Ada bagus. Lukaku Lautaro lagi bagus-bagusnya kan. Lukaku Lautaro. Nah, tapi tahun ini justru somehow lagi secara fluiditasnya bagus banget. Tapi ya itu, gue ngeliat kemarin dia main sama Salernitana, ini kelihatan prioritasnya adalah Serie A tahun ini, sementara Liga Champions ya
tergantung gimana situasi berjalan. Nah ini Atleti, gimana lu ngelihatnya? Maksud gua ini kan juga alot banget gitu Atleti di Champions League, kita tahu alot, mainnya juga tadi cara kotor juga mungkin masuk kurikulumnya Atleti. Betul. Nah fans Inter itu, Pede nggak gitu? gue sebagai fans Inter sebenarnya seneng banget nonton Inter cara mainnya tapi menurut gue terlalu naif Jer. Cara mainnya terlalu template. Kalau lo nonton Inter tiap minggu, ketahuan ini pasti akan ke kanan, winger akan masuk ke crossing. Tapi lawan nggak bisa nebak. Nebak, cuman ya dia memang punya kualitas individu. individunya di atas tim-tim Serie A. Nah tapi lawan Atletico, tergantung Atletico mana yang keluar, karena Atletico musim ini kan Atletico-nya kan nggak Mana bertahan. Atletico Mineiro? Ya bukan, Atletico Bilbao. ada yang Atletico Pamplona ya Bilbao. Nah secara permainan kadang-kadang bukan yang defense total juga, kadang-kadang dia pressing juga. Lawan Madrid dia pressing juga kan, itu yang membuat gua agak ngeri nih Atletico mana yang keluar, karena ketika mainnya agak kotor, nah Inter belum terbiasa main agak kotor kecuali lawan Juve ya. Karena kan Juve kotornya di belakang layar. Sorry. Habis padat. Inter enggak emang. Enggak dong, belum pernah ketahuan. Katanya kan diuntungkan VAR juga sekarang tuh. Iya, VAR mah jangankan MU, City aja jangan MU, Inter aja diuntungin, terus Juve aja tahun kemarin juga diuntungin Juve Bergantian lah kalau minggu lalu. bergantian lah. Iya. Nah, tapi masalah terlalu naifnya itu mainnya terlalu polos, Jer. Nggak ada pemain kotor di Inter yang mainnya gerasak gerusuk. Nggak ada sekarang sama sekali. Tackle-nya nggak ada, Hakan gitu. Kan bukan tipikal gelandang ball winning Ball winning midfielder. bukan, ya. Barella bukan, bukan, lebih ke box to box. Terus siapa? semua itu. Mkhitaryan, Raffi Ahmad mukanya sekarang. Ya intinya Brozovic maksudnya lu harapnya yang kayak gitu. udah nggak ada gitu kan. Iya, maksudnya lu harapnya Iya, kayak harapnya gitu. kayak gitu, dan nggak ada yang bisa main kotor. Nah ketemu yang second ball duelnya menang terus kayak Atletico, gua agak khawatir dari sisi experience-nya, dari sisi cara mainnya. Malah nggak pede lu lawan Malah nggak pede. Tapi kalau Inter bisa nyuri 1-2 gol lebih dulu, gue pede. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa nyuri gol di kandang nih leg pertama, kelar sih udah lawan Atletico. yang main kandang lu Inter dulu. Kita dulu karena Inter runner up. tapi nggak ada away goal. Iya. Iya sih, iya. Tapi ya kalau ngejar agregat ya, maksud gua kalau Atleti udah unggul agregat ya Bisa. udah dia 0-0 Defense. aja ngejar kan di Iya. game 2 gitu kan. Iya. Itu. Dan yang punya mental underdog siapa ya nanti yang kayak lebih menunggu? Mungkin yang jadi tamu kali ya yang Atleti nggak sih? Bisa. Dua-duanya nggak ngambil bola. Ya, 0-0. Nah kalau Inter nggak mungkin, karena Inter cara mainnya udah kayak gitu Iya, aja terus. iya. Tapi itu bener banget tuh kalau masalah Atleti Nah, yang ini nih. sekarang nggak Serie bener. A banget. La Liga lagi. Tariknya La Liga. Atleti. Atletinya apa Internya? Ya, dua-duanya mas. Oh, dua-duanya. Ketemu Inter. Ya. Atleti yang sekarang tuh bener-bener yang dulu kan membosankan, mas gue gedek nontonnya. Sekarang di nggak? belakang. Siapa? Atleti. Sekarang nggak? Sekarang sampai ngepres Lebih enak ditonton ya. Apalagi ada Griezmann sekarang jadi Tapi gelandang. Griezmann upgrade banget ya, lebih dewasa mainnya, lebih dewasa gitu. Griezmann kecepatan udah hilang, cuma kayak ya sekarang dia punya Pakai otak. ada namanya Riquelme larinya masih kencang. Football intelligence Belakangan gila juga sih. si Situ, Llorente, ya, kan? Llorente maju itu. di FIFA Maksud bagus. gua, Si ini siapa Lino, bukan Marcelino ya, si Lino kenceng banget. Marceng. serem. Maksud gua Madrid aja puyeng kan saat itu. Iya. Dia ketemu Inter dan Masuk angin. Puyeng. Covid. Lino nggak suka pegal emang. Lino. Ya itu jadi Inter ya. Iya. Tapi sedangkan ada komentar terkait Milan kalah sama Monza atau Juve seri sama Verona, karena gue ngeliat itu dulu kan Juve Verona seru, tapi lu harapnya seri. Nah, Iya, seri beneran. Bener. Ya karena Juve yang sama Milan sekarang gitu. nggak ada spesialnya musim ini ya. iya Karena sih, iya. mainnya benar-benar counter banget, ngandelin sayap, crossing. Emang spesialnya kapan counter. Juve? Waktu era jaya-jayanya lah. Maksud Udah gua lama ketika dong dia berarti. masih punya duit itu, ya ada Ronaldo pun masih oke lah cara Sama punya mainnya. FVGC kan waktu itu. Ya, ampun. Ya selama ada Mogi lah ngeri lah. Iya, Ya. Enggak, cuman era Conte juga masih serem lah, era Conte Pjanic sampai ya, Allegri ya. Mandzukic Sekarang Mogi ya. lebih kecil kan? Ngomong gitu anjing. Lebih kecil. Bukan dipakai nge-track hari Minggu, Mogi. Motor Gidi. Moge. Oh, iya, motor Gidi itu. Nge-track lagi. Nge-track kan motor cepet. Mogi. Maksudnya ini San apa? Mori. San Mori. San Kok Mori. track sih? Maksudnya di track, di jalanan gitu maksudnya. On the road maksud gua. Ya jadi Juve gitu, Milan Juve udah. gitu. Nah, hilang. Milan menurut gua udah habis sih tahun ini karena ketika justru gua awal Milan musim kan, Dit? Iya. gua awal musim justru memprediksi akan menjadi persaingan duo Milan. Duo Milan, betul. Tapi ternyata Milan yang sekarang karena mungkin di awal banyak absen juga ya, Iya. back-backnya Apa tuh? ganti-gantian, tengahnya juga banyak yang absen. Jadi mereka nggak pernah dapet nih squad yang enaknya di musim Iya. ini. Akhirnya mereka mencoba main-main baru kayak Reinders, si siapa Chukwueze, terus siapa lagi di Adli. depan? Iya, Adli juga. Kayaknya ya nggak jadi backbone yang awal gitu. Bahkan backnya sempat si
Tiao, Iya. Ngen. Semalam juga Tiao Tiao. pakai Ngen kan nggak enak tuh Sangat kan. bagus tapi kan. Ya sangat bagus tapi Bahkan Theo Hernandez Tomori. sempat digeser ke tengah. iya, chemistry-nya yang gue bilang kalau bagus 1-2 pertandingan Tolong oke. kiper berarti. Mainan pun tahun ini lagi jelek menurut gua. Bukan kayak tahun lalu ya, yang Iya, benar-benar iya, betul. tadi aja digolin sama si Colombo menurut gua harusnya bisa lebih sih mainnya. Tapi ya tahun ini mainnya nggak seperkasa tahun lalu Dia gitu. minta naik gaji, belum dikasih kemarin. Jadi ngambek. Ngambek. Kenapa Milan? Maksudnya? Kalau menurut gue memang salah satunya adalah mereka tidak pernah bisa menurunkan skuad terbaiknya. Karena Milan itu Jadi alasan cedera? kalau nggak salah belum pernah punya skuad atau line up yang sama di pertandingan berikutnya Tiap gitu. game. Karena selalu ganti, selalu ada yang cedera, selalu ada yang suspend. nggak punya winning game, Iya. winning player, Winning team. Yes, winning team. setiap mainin Calabria jadi 10 orang ya kan. Karena memang Theo Hernandez pun sempat ditaruh di tengah gitu, dan semalam itu mereka kalah karena rotasi. Iya, iya. Masukinnya udah lumayan telat. Kamu bisa rotasi Datang apa bulan. sih mau lawan? Ya, mau lawan apa sih dia? Rennes Lens. Oh di Rene, Europa. iya, kemarin iya. abis lawan Rennes capek terus Playoff, kayak playoff. wah AC Monza doang gitu kan. Kita Iya. kan AC Milan Kan bukan AC Milan Monza. KW kan itu Monza kan ada Adriano Iya. Galliani, ada Colombo, ada Daniel Maldini. Jadi kalau Inter Scudetto, menurut lu Milan fokus di Europa League? Fokus di Europa League dan masuk Champions League. Dia Tapi menang Coppa sih? Italia masih ada nggak sih dia? Game Gue lupa udah- deh. udah kalah. Oh, udah kalah juga ya. Game satu menang ya dia? Hah? Milan udah main, leg 1 udah main? Kemarin lawan Rene. Itu belum. 3-0. Oh, Jadi iya, udah lolos dong. Harusnya Iya. itu yang dirotasi Udah, dong, iya, udah udah 3-0. aman, udah aman. Dia abis itu capek terus lawan AC Monza doang gitu. Iya, udah. ngeremehin lah. Iya. Capek jangan main bola. Tapi memang menurut gua cara mainnya Pioli ini bukanlah tim yang dibangun untuk jangka panjang ya. Kalau untuk 1 tahun gitu kayak Leicester gitu misalkan cara mainnya counter, ngerebut, golin, menang gitu. Cuman ya semusim doang kan. Bisa Iya. nggak dia main dengan Iya, kayak gini betul. bertahun-tahun kan? Sama kayak mungkin siapa timnya era Mourinho gitu. Mourinho Kan, 2010 juga ya di cuman era Inter gitu kan. tahun Ya itu walaupun doang. di Inter itu kan juga Nah, ini lagi pakai bajunya nih. lawan-lawannya juga nggak sekuat itu kan. Di era itu kan Barcelona? nggak di liganya. Oh, maksud di gua. Serie A. Di serianya nggak sekuat itu. Jadi ya menurut gua cara main kayak gini, menurut gua Pioli udah habis masanya. Udah ketebak. Harus cari pelatih baru sih Udah karena ketebak. dia harus membangun lagi dari awal. Sementara pemain-pemainnya udah mulai transisi nih, Iya, yang udah mulai up. Tonali udah pada cabut. Si siapa Leo juga udah nggak sebagus tahun lalu. Giroud juga nggak on fire juga. Jadi ya mereka udah harus cari pemain yang juga pelatih. Jadi sebenarnya ini ya, Milan, Inter, Juve mainnya ketebak semua tadi kalau bahasanya. Tadi Tapi kita Serie A bahas. menurut gua parah sih tahun ini. ya? Cara Parah mainnya fans Serie A. yang paling enak tonton ya Inter. Bolonya. Iya, Bolonya kemarin lawan Bolonya. Lazio. Verona lawan Juve seru. Veronanya yang bagus ya. Oh, iya. Terus siapa ya? Napoli juga tahun ini juga jelek. Jelek, Jadi nggak iya. banyak. Lazio malah menurut gua Lazio tahun lalu bagus, tahun ini juga Tahun ini jelek. kurang. Jadi menurut gue yang paling bagus cuma Inter doang tahun ini cara mainnya, cara main gitu. Nah, ini salah satu terakhir ya, salah satu yang dikalahin Lazio adalah Bayern Munchen. Aduh. Yang mana dia kalah sama Leverkusen 3-0, kalah sama Lazio 1-0, kalah sama Bochum 3-2. Gila, ya. Kekalahan di Bochum. 3 laga beruntun pertama kali sejak Mei 2015. Jadi terakhir 9 tahun lalu mereka kalah 3 kali beruntun. Bahkan ya kemarin Asano golin ya. Asano yang cetak gol ke gawang Neuer di World Cup. Lagi-lagi Takuma Asano ya. Takuma Asano, mantan Arsenal, bisa cetak gol lagi lawan Neuer, lawan Bayern, dan kayaknya ini kayak sama Lazio nggak lolos pecat sih udah lah. Iya, Kayaknya iya. udah pasti nggak sih? Kalau lolos pun juga ntar ketemu kalah lagi masih bisa ada kemungkinan pecat. Kan ada harapan ketemu Arsenal katanya bisa. Tapi gue rasa mencat sih, ya nggak tahu ya kalau diganti caretaker ya. Cuman kayak dari gue baca dari Romano kemungkinan sampai akhir musim sih. Kecuali dia dibantai Kalah lagi. sama Lazio misalnya nggak lolos, masih pertahanan. Ya, bisa juga. Kayak sih habis kalau sih ya. kalau kalah ya. Tapi gue rasa Kalau nggak lolos akan gitu. nggak akan kalah sih kayaknya kalau Iya. lawan Lazio dengan Di cara Allianz ya, di cara Zidane. main kemarin sih Lazio juga jelek menurut Iya, gue dan di mainnya. Olimpico kemarin juga keserang terus kan. Iya, iya. Sebenarnya Nggak cuma memang beruntung nggak on aja. target aja. Iya iya. Iya. Tapi ya ini yang gue bilang ya dia Tuchel nggak sebagus itu juga kan karena secara mainnya di lawan di Chelsea pun juga apa iya Chelsea pernah mempraktikkan permainan yang enak ditonton setiap minggunya. Sekalipun juara Champions League. Iya kan lawan itu dia ketemu biasanya dia kelihatan bagus ketika lawan tim yang mainnya kebuka. Iya. Dia kan reaktif kan, Reaktif, cara mainnya betul. bagus, reaktif. Tapi ketika Transisi. lawan yang nggak reaktif kayak Lazio kemarin, ya udah mainnya kan membosankan. Ketika mainnya kayak siapa Leroy Sané nggak perform, Musiala dibilang Harry dribbling, Kane nggak ke atas masuk, Harry terus. Kane juga harus jemput ke belakang terus. Ya ini secara harmoni nggak jalan nih, karena Kimmich aja sempat ribut kan sama si Ya, emang Tuchel udah juga. nggak harmonis katanya. Secara Emang harmonis ini kalau gua nganggapnya kiamat buat Tuchel. Udah tuh. Biar Munchen. Buat Bayern, Iya, musim buat- ini Itu nggak gelar, waktu nggak ada lawan gelar. waktu lawan Lazio ada footage yang ngeliatin bahwa Tuchel tuh
gini-gini pemainnya malah ngedelay. Oh, nggak dia ngikutin lagi udah. Ngelihatnya pas kesininya kali nih. Karena Pas kan kesini, waktu. ya, Dia kesini, ngambilnya kesini, ya, nah. tengah aja tengah. Oh, ke belakang. Tapi kan ini isunya gitu, pemain yang udah nggak Iya, serak sama nggak Tuchel jadi di direct apa nggak apa-apa. Nah makanya mungkin Xavi nge-direct masih Xavi disukain ke- karena legend. Bukan maksud gua, Oh, iya. orang masih dengerin Xavi karena Xavi legend kali. Betul. Ya, Iya, bete iya. juga Nggak pasti ada lah. unsur-unsur kayak gitu mah. Ya memang Lewi jadi akhirnya. kayak Lewi, aduh ngapain sih ini goblok. Tapi biasanya kalau mantan pemain yang legend itu kan jadinya bias nih. Dia dihormati sebagai pemain atau sebagai pelatih. Orang mungkin masih ingat dia sebagai pemain, tapi ketika ingat dia sebagai pelatihnya jelek ya nggak akan kemana-mana juga ya. Nah, lu Makanya bisa kayak Xavi jadi gitu pelatih kan. pelatih Persipan. Nah, karena pernah Kan jadi bekas pemain. pemain. Tapi kan belum legend. Nggak Belum legend, legend. Asep Mario ya, harus bisa. Ya itulah kira-kira episode kali ini. Terima kasih Panji udah datang. Thank you, tackle bebas. Kasih juga ya. Nih kasih daging. Ya kan? Kolesterol lu. Nah, itu dia. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle bebas.